santri Jawa itu kadang salah paham. Asoh itu maknanya luwih sahih. Sahih itu maknanya sahih bener. Jadi keren bener. Kalau balik malih, makanya Quran itu tidak pernah pakai sifat pada dirinya berlebihan. Misalnya kitab paling unjul. Jadi liane ya unjul itu pak gak paling. Tapi neng barang hak wong istilahno Quran itu barang sing bener. Barang bener itu yang menentang berarti batil, kalau pulang lagi ya, sesuatu yang benar berarti yang menentang itu batil. Maka kata benar itu absolut karena penentangnya batil. Tapi kalau dikatakan lebih benar, penentangnya masih keren, agak benar. Paham ya? Ya sama, kaul ya gitu. Kaul ini kaul asoh atau wajah asoh lebih sahih, berarti penentangnya mendekati sahih. Makanya khilaf dianggap kuat karena antara lebih sahih dan mendekati sahih. Tapi kalau kaul ini tanpa pembanding disebut pendapat sahih, pendapat ini benar, berarti muqabilnya fasid. Makanya kalau khilaf tidak kuat diredaksikan sahih, maknanya penentangnya fasid. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha isdalu makana min al-fadhihi wa ghariban aw muhiman khilafat sawab bi awdaha wa aktsara min. Wa minha wa minan nafais. Wa minha lan setengah sange nafais, maksudnya nafaise kitab minhaj. Ibdalu mautai ganti perkara. Karena kang ana apa min al-fadhihi sing pira-pira lafate kitab muharrar. Kitab asli atau kitab muharrar ana iku ghariban wa aneh. Au muhiman utawa lafadz iku nyalai cipta. Khilafat sawabi muhiman ngekeki salah cipta, berpotensi membuat salah paham. Khilafat sawabi ing layani kebenaran. Kalau lafadz di muharrar itu gharib atau muhim itu tak genti di audha kan barang sing wis jelas wa akhsara lan ringkas minhu tinimbang kitab asal. Oleh ku genti di ibarat lan ibarat jadiyatin kang percaya. Wa min halan iku saking nafais bayanul qaula ini utawa nerangno kaul loro. Kaul loro maknane musibah ila sabiina, musibah ila sabiina. Jadi kalau kaulen ku kaidahnya kitab ini kalau kaulen berarti musibah ila sabiina wajan ila asabis sabiina. Bayanul qaula ini tejahno kaul loro wal wajani lan wajah loro wa tariqani lan tariq loro. Wan nas lan jelasno nas wa marad ibil khilaf lan jelasno marot ibil khilaf di jamil halat dan sekalian pira-pira keadaan mun titik fahai suwakulu mongko sekirane ngucap sapa ingsun fil azhari ing dalam istilah al azhar au sing wis zahir awil masyhuri utawa masyhur faminal qaulaini berarti khilaf sangka kaul loro awil aqwali utawa pira-pira kaul. Maksudnya kalau al-azhar, al-masyhur berarti hanya internal mazhab Syafi'i sampai ashab ya, sampai apa? Ashab itu azhar, masyhur, faminal qawli nawi akhlaq. Maksudnya hanya terkait sama Imam Syafi'i. Fa in qawiya mau kalamun kuat apa al-khilafu khilaf. Qultu mongko ngucap ingsun al-azhar. Wa illa qalamun ora qawiyal khilaf wa illam yaqwa al-khilaf, fal masyhur mongko tak istilahna masyhur. Kabeh sepakat adaban mal Imam Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i ketika dhaif itu tidak diistilahkan dhaif tapi masyhur. Jadi cara Jawa itu misalnya ada pendapat kitab yang potensi dhaif itu ya terkenal ngendikan ngono. Ya, jadi kalau bahasa dhaif untuk Imam Syafi'i diistilahkan apa? Masyhur. Masyhur terkenal. Resiko terkenal itu artinya rawinya kan banyak. Di mana-mana orang awam itu keliru. Anas, di mana-mana orang awam itu murahan. Sehingga kalau barang terkenal memang potensinya itu masalah. Makanya kalau masalah karena Imam Syafi'i dirjat dengan doa tidak sopan diredaksikan apa? Makanya fa'in qawiyal khilaf qultu al-azhar ya. Kalau khilaf itu bab-bab itu maksudnya khilaf itu kalau imbang tak redaksikan azhar, kalau tidak imbang tak redaksikan masyhur. Maksudnya masyhur nanti yang tereliminir, yang tersingkirkan itu yang apa? Masyhur. Wahai tu aku lu sekirane ngucap ingsun al-asoh awis soheh faminal wajah mongko saking wajah. Kalau ada istilah asoh soheh berarti khilafnya bina asoh di Syafi'i, tidak tentang Syafi'i tapi asoh di Syafi'i awil aujo atau berapa wajah. Fa'in kau ya mongko lamun kuat apa al-khilafu khilaf kultu mongko ngucap ingsun al-asoh. Jadi kalau khilaf itu imbang tak redaksikan asoh. Wa illa wa illam yakwal khilaf fas soheh mongko tak istilahna soheh.
Mergo napa istilah iklaman di muqabil utawa di fasa di muqabil. Mboten trimo tapi fasa. Jadi itu resiko. Makanya santri Jawa itu kadang salah paham. Asoh itu maknanya luwih sokeh. Sokeh itu maknanya sokeh bener. Jadi keren bener. Kalau balik malih. Makanya Quran itu tidak pernah pakai sifat pada dirinya berlebihan. Misalnya kitab paling unggul. Jadi liane ya unggul itu pak gak paling. Tapi yang barang hak itu orang istilahnya Quran itu barang yang bener. Barang bener itu yang menentang berarti batil. Kalau pulang lagi ya, sesuatu yang benar berarti yang menentang itu batil. Maka kata benar itu absolut karena penentangnya batil. Tapi kalau dikatakan lebih benar, penentangnya masih keren, agak benar. Paham ya? Ya sama, kaul ya gitu. Kaul ini kaul asoh atau wajah asoh lebih soheh. Berarti penentangnya mendekati soheh. Makanya khilaf dianggap kuat karena antara lebih soheh dan mendekati soheh. Tapi kalau kaul ini tanpa pembanding disebut pendapat soheh, pendapat ini benar, berarti muqabilnya fasid. Makanya kalau khilaf tidak kuat diredaksikan soheh, mana ini penentangnya fasid. Paham ya? Jadi kayak gini loh, misalnya orang wong wailik banget jejer cah ganteng, ini cah ganteng, berarti kelek. Dan dekasan lagi lebih ganteng, ini ya rontok ganteng. Makanya dibedakan fa'in qawiyal khilaf kultu al-asoh, berarti kaul pembandingnya agak soheh. Wa illa fas soheh. Kalau lam yakwal khilaf berarti yang benar kita katakan soheh, yang lain fasid. Maka sebenarnya kaul asoh dan soheh keren mana? Keren soheh. Karena penentang soheh kaul fasid. Penentang asoh masih agak soheh. Tapi kadang di Jawa itu salah paham. Yang oleh asoh itu lebih keren. Makanya kayak kue misalnya cerdas sana, kue itu alim, macamnya lebih keren timbang luwe alim. Maksudnya alim timbang berdiri, timbang wanita. Mereka luwe itu butuh perbandingan apa? Nah, tapi kalau alim itu liane alim. Ya jadi ini istilah-istilah sing era orisinil. Ya ilang-ilangin apa? Fa in qawiyal khilafu qultu al-asah wa illa fasahih titik. Wa haitsu aqulu lan nalikane ngucap apa ingsun al-madhab. Al-madhab. Ya mesti aku itu nyimpen mengkira redaksi pendapat jenis ini alal madhab. Apa? Alal madhab. Faminat toriko ini mongko iku songko torik loro awit turuki beberapa dalan. Wahai su aku lu sekiranya ngucap ingsun, maksudnya yang kita pikir an-nas. Misalnya ada pendapat ini alan nasi bahwa mengkoten nasi tembliki maknanya nasu syafi'i ikut teks aslinya Imam Syafi'i. Maknanya saya so dinego ikut teks aslinya Imam Syafi'i rahimah pun titik. Wa yakunu lan ana iku gunaka ing dalem kono-kono panggonan apa wajun apa wajah untuk ikon kang apes. Au qaulun utawa pengucapan mukharajun kang den simpul. Au qaulun untuk pendapat mukharajun kang disimpul. Jadi mukharraj itu benten mbek kharaja, macam bahasa Arab aneh. Bahasa Arab niku nak muni misale syaratnya saya salat itu kudu muslim. Wa kharaja fil muslim al-kafir. Jadi kalau khoroja itu malah mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang menjadi beda itu khoroja. Mengeluarkan yang menjadi beda itu khoroja. Tapi kalau khoroja itu produk turunan min aslin ila far'in. Ya jadi bahasa Arab itu unik. Saya ulang lagi. Kalau khoroja pakai tasbih, khoroja pakai tasbih itu keluaran produksi. Jadi dari aslin, ya dari aslin kemudian ada turunannya. Di sini khoroja. Khoroja apa? Berarti kan turunan ini masih hidup. Itu jenis kaulun mukharrajun apa? Kaulun mukharrajun. Tapi kalau kharaja memang keluar kan ada sejenis apa? Ya, saya ulang lagi ya, itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ya di semua bahasa Arab seperti itu. Makanya susahnya bahasa Arab itu. Jadi apa ya? Ya sudah seperti itu memang bahasa Arab. Makanya syaratnya orang alim itu harus malian bil Arabiyah. Dia kaya sekali tentang apa? Bahasa Arab, karena kadang lazim sama mutaaddi itu maknanya beda jauh. Bukan sekedar beda, kadang beda jauh. Misalnya bahwa ulajut, yang bagi sayujud, parah. Bahwa ulajut kok yang bagi sayujud. Jadi marido itu lorong. Nah tamarodo imbo lorong. Alima itu ngerti. Nah ta'alama itu maksa ngerti. Jadi wajan tafa'ala itu takallu. Jadi ta'alama itu maksa ngerti. Oke Jawa, maknanya belajar wong maksa ngerti. Nah alimah ngerti tenan, tapi nak ta'ala mah maksa ngerti.
Misalnya sajua itu kendel, atas saja makso kendel. Di Jawa mana nih? Apa? Alama itu belajar, apa? Belajar. Kalau pada ini masih. Nah kaulun mukharrajun itu akan dikenali oleh orang-orang yang lama sekali belajar manhaj. Seorang lagi yang lama sekali belajar manhaj. Dalam konteks madzhab tentu lama sekali belajar nasus syafi'i. Belajar nasus syafi'i. Misalnya begini. Ini rumah tenang. Sing darani turab itu apa? Ya turab itu dari Imam Syafi'i yang bab tayamum itu pokoknya sing lahu hubar. Ono blebuke jenenge apa turab. Sing ora ono blebuke jenenge atin. Itu lemah. Nah kemudian turab itu di mana? Ya turab itu ada di atas fokal ardi. Ya seorang lagi turab itu ada di fokal ardi. Nah ketika Imam Syafi'i bilang turab itu ma fokal ardi, seorang lagi turab itu ma fokal ardi, maka potensinya qaulun mukharrajun adalah lebih umum ketimbang turab sing lahu hubar, karena ma fokal ardi a'ammu min ayakuna turaban lahu hubar aw lam yakun lahu hubar. Nah itu masalah dalam mazhab. Makanya cara Abu Hanifah itu mirip, makanya kayak Yusuf Qardawi yang bab zakat itu mirip cara berpikir Abu Hanifah. Abu Hanifah itu misalnya kue tayamum bil jidar yasah, bil ahjar yasah, bil asjar yasah. Kalau tayamum mau nyekel wit ngeten bisa. Karena pikiran Abu Hanifah, fatayamamu sayyidan thayyiban maknane turab itu mafaqul ardi. Napa? Mafaqul ardi. Wa kayak Yusuf Qardawi. Jadi zaman Imam Syafi'i rumono tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin aw so'an min akidin. Kata tamr di Imam Syafi'i diganti kutil balad. Paham ya? Karena tamr binisbat di ahli Makkah itu kutil balad. Kutil balad Imam Syafi'i menentukan yang wajib zakat itu kutil balad. Misalnya Indonesia ya beras. Nah celakanya Yusuf Qardawi maknani kutil balad itu mafaqal ardi atau matum bidul ardi. Jadi cengkeh melebu kakao, melebu melon. Makanya ini kan masalah. Nah dalam teori usul fikih itu begini, kalau lafadz am itu harus ditakyid atau lafadz mutlak itu ditakyid, kalau lafadz am ditakhsis. Berarti kalau pakai teori itu wa mimma akhrajna lakum minal ard apa? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Nama itu ya apa saja yang keluar dari bumi itu harus dizakat. Apa saja ini umum. Karena Rasulullah itu nyatanya hanya mewajibkan zakat pada tamr. Ya sudah tamr saja. Jam binisbat di ahli Makkah, no? Kemudian tamr oleh Imam Syafi'i di manane kutil balad. Maka umumnya ayat ma'afrosna lakum minal ard dari umum ma ditafsir kutil balad. Yusuf Qardawi itu pengagum Abu Hanifah meskipun dia ini dibalik. Justru umum itu normalnya bagian ala umumi. Kalau Nabi mencontohkan satu dua hal itu nyontohkan fardun min afrodi, bukan menjadi mukhasis. Saya lagi ya. Tapi uniknya Imam Syafi'i begini di usul fikihnya Syafi'i kayak lubil usul juga ada perdebatan. Saya ulang lagi ini perdebatan dalam usul fikih. Apakah nyebut khusus badal umum itu nyebut fardun min afrodi? Apa mukhasis ning gone umum? Oke milih Om podo ra paham. Kalau yakin ngaji sok kowe mesti ra paham. Kowe yo sembulet. Kok kadang sing maca lae ra pati paham. Wong dhek guru tugas sing maca wae lha kadang ra pati paham. Artinya memang itu harus ilmu yang dikaji betul ya. Kula baleni malih. Dzikru fardin min afrodil am iku yakunu mukhassisan apa yakunu dzalika dzikru itu berarti dzikrul fardi min afrodil am. Kemilah. Itu kan podo mungkin. Ya, angan-angan yang jadi ngomong aja muka dino. Wis pasanan itu asdino alim, yang berpaham ya alim, ora paham ya alim rapi. Ora alim mlebu swarga. Sebenarnya wong alim betul kabeh, tak jamin. Pengumuman pertama ya wong alim mlebu swarga. Barang gelombang kedua dan para penggemar. Jadi rugi dadi wong alim padha wae, sebenarnya apa? Padha wae. Iya betul. Padha wae itu Syabul Qadir jadi ketua wali ini pirakaten tak ngamek, umumno. Syabul Qadir silakan masuk. Terus ya. Setelah ngamale akeh pirakaten akeh. Barang pengumuman kedua
dan para penggemarnya. Akhirnya ya serasa alim, yang penting jadi penggemar kok. Ini kalau jadi pengalim kadang ya rugi. Karena ini juga ini gelombang kedua. Tapi dianggap niati khidmah Islam itu rugi setir. Tak balik malih. Ini ilmu yang jelimet sekali. Apakah zikrul fardi min afrodil am itu taksisun lidaikal am atau ya mau zikrul fardin min afrodil? Nah, cara mazhab Imam Syafi'i ya mungkin dua-duanya. Nah, cara Abu Hanifah milih satu, yaitu zikrul fardin min afrodil am. Misalnya contohnya ini, misalnya contoh gampang. Misalnya saya punya uang atau mayoran. Umumnya kiai itu kan lomo. Ya, karena umumnya kiai lomo, misalnya aku terus ngomongin ini Ali berganti gak ada badrun. Jadi kata badrun ini nas badrun apa, karena saya ingat badrun tak sebut badrun. Apa badrun mewakili kata santri? Itu kan sama-sama mungkin. Ketika nyata nih dipangan munakan ya ikhlas, dipangan aam ya ikhlas. Karena saya nyebut badrun itu spontan saja, Pak. Spontan saja. Nah, berarti zikru badrun itu nas kudu badrun apa zikru fardin min afrodi santri, kemudian sing al-mazkur yang diingat itu badrun. Maka dalam usul fikih Nabi nyebut nama itu tidak qayyid, nyebut adat ya tidak qayyid, bahkan nyebut sifat pun tidak qayyid. Karena potensi nyebut itu ya gampangnya yang diingat. Saya berkali-kali nyontohkan, misalnya Mbah Mun ada tamu, terus Ai bilang, "Lam salam, Rene, tamuku hormat." Kemudian Muna dengar tidak ke situ itu kan angkuh. Karena kalau salam nggak ada, Mbah Mun itu butuhnya ada orang yang hormat tamu. Meskipun yang disebut salam, karena yang kulino atau candalem. Sekarang nyebut salam itu kan nyebut fardu min afrodiman sing bisa koron doifa, sing bisa memuliakan tamu. Apa nas? Itu pasti butuh korena. Saya kemarin mencontohkan. Kalau itu umum ya umum. Jadi lafaz nas justru tetap umum meskipun disebut. Karena semangatnya adalah sing iso nyugoi tamu. Apalagi pas itu salam misalnya enggak ada. Tapi ada lafaz-lafaz yang nas itu menjadi mansus. Misalnya masalah kawin kemarin tanda. Saruan karti aku ditokno salam. Bareng wayahe akad, "Cung salam cepet." Terus Muna sing rono. Mergo karti ditokno salam. Salam ku santri. Nak ngono ora kudu salam aku maju. Ini cara korena kan tidak mungkin. Karena nikah itu pasti khusus. Tapi kebalikannya itu pasti santri goblok. Tadi saya kan berkali-kali misalnya undang kalau nama makhluk. Ternyata Badrun dengar nggak ke situ karena makhluk. Itu kan angkuh sekali. Karena menjadikan yang diperintah sama sekali tidak ada. Sehingga zaman dulu Nabi ya biasa nyeluk Abu Dar yang datang Abu Dar, nyeluk Abu Dar yang datang. Sehingga ketika hadis itu khusus tidak ada pengaruhnya. Coba wiridan yang kita baca sekarang itu kan semua riwayat itu ya Abu Darin inni uhibbuka, apa? Sebagai riwayat ya Mu'ad inni uhibbuka atau siapa saja pokoknya disebut. Fala tada'an la duburu kulli sholatin, sebagai riwayat faqul duburu kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikri. Itu 11 Nabi nyebut ya Abu Darin, ya Mu'ad, jelas disebut nama. Apa kemudian wiridan itu untuk dua beliau tok itu kan tidak ada. Laqo ilabi. Karena nyebut Nabi ya karena yang di depan Abu Dar ya Nabi bilang ya Abu Dar, karena yang di depan beliau yang Mu'ad ya bilang lauka namaka nahuma ghairuhuma ya laqala hakada, tetap sama. Tapi kalau dinikah kan enggak mungkin. Pikirannya karti ae untuk salam, untuk cah unik, ini pengagum wajah unik misalnya kan. Nah bayangkan makanya perdebatan usul fikih itu ya ada salahnya. Sebagai ilmu itu ada salah. Tapi salah ketika kaidah saja. Ketika tafasilul umur itu tidak salah. Salah ini loh namun ilmu itu nak umum kan mesti ada salah. Misalnya gini, nak ono mutlak di taksis, ya, nak ono mutlak di takyid, nak ono am di taksis. Ilmu itu belamjar. Ono salah. Ono salahnya tadi. Iya kalau masalahnya itu am dan taksis atau mutlak dan taksis, jangan-jangan nyebut yang khusus itu dzikru fardin min afrodihi. Enggak aku mendingin cung berkat iki ana kan bukan berarti yang lain haram makan. Karena wis ada tiga iku lho mau dipangan sapa wae. Nah soalnya makanya masyhur ning usul fikih Nabi nyebut sifat ya ndak kok nyebut adat ya ndak. Hingga di ilmu bil usul itu ada keterangan Nabi menyebut sesuatu itu satu karena menjadi catatan hukum. Tapi uniknya ulama bilang kemungkinan itu kecil. Kalau lagi kemungkinan itu kecil.
Kedua menyebut itu lihadisati soalnya, karena ada pertanyaan tentang itu. Kemudian pertanyaan itu diulang oleh Nabi. Tapi la likos dinafyi wirihi, bukan niat menafikan yang lain. Itu termasuk usul Mesir itu. Oleh Lubil Usul dicontohkan misalnya Nabi gini, Muna takok Nabi ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun, apa kambing itu wajib zakat. Nabi mengulang lil ghanami zakatun, kambing itu wajib zakat. Kan enggak bisa kamu mafhum wa alal baqar la tajibus zakat wala apa ibil la tajibus. Itu kan ulama geblek. Meskipun Nabi ngendikan lil ghanami zakat. Enggak iso terus. Waqat suraha Rasulullah bi anal ghanam tajib ali zakat la ghairihi ya sarap ulama sarap. Kudu diobatno ya napa. Nabi ngendikan ghanam itu karena mengulang. Pertanyaannya memang halil ghanami zakatun ya Rasulullah. Nabi mengulang lil ghanami zakat. Nek tak balik. Gus, nak muna modok ngene jenengan wajib sedekah. Ya muna wajib sedekah. Terus liane huri aku ora wajib. Sarap mergo ora disebut. Itu kan sarap kok. Oh ora goblok meneh sarap napa. Artinya gini, ada bukti penyebutan khusus itu tidak ada pengaruhnya. Tetap hukum itu ala amihi, hukum tetap alam. Paham ya? Nah sekarang problemnya gitu. Ketika Nabi nyebut tamer, wajib zakat tamer. Imam Syafi'i sudah mengumumkan kata tamer, tapi umum sing semi khusus karena hanya kul. Era Yusuf Qaradawi kata tamer kata kul diumumno, pokoknya kulumatum bituhul arad. Dan dia fatwa masih gitu sampai wajibkan zakat kakao, cengkeh, melon dan sebagainya. Karena cara pikiran ini wa mimma akhrsna lakum minal arad ya apa saja. Tapi Imam Syafi'i dalam kitab betul lafadznya umum, tapi kita tidak pernah dengar Nabi zakati khodrawat, zakati fawakih. Berarti ini amsin makhsus. Itu cara pikiran Imam Syafi'i. Karena kita tidak pernah dengar. Andai kan betul ma'akhrusna lakum na'lar adalah umum, kita dengar dong zakatnya khodrawat, fawakih zaman Nabi. Tapi nyatanya kita tidak. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada potensi am, kok ada khusus itu apa? Khusus ini memang mentaksis am itu, atau sebetulnya nyebut khusus nyebut fardun min afrodil alam. Ya itu masalah. Ya sudah biasa saja. Sama rata kok carane rapi. Ya sing korek. Tapi jelas itu bisa dideteksi ya kayak tadi. Ketika yai menghendaki itu ngomong kok rusak kabeh salam. Tentu maksudnya itu siapa saja yang resik di dalam. Misalnya candalem 15 ya tentu di antara cah 15. Tentu mengamankan bertahap namun jangan langsung cah santri liya karena pasti tidak ngerti dalam. Ya tadi misalnya candalem 15 dari kata salam menjadi 14 ini nominasi sah karena duwe kemampuan nyapu dalam paham ya. Ketika 15 benar-benar enggak ada santri siapa saja karena bisa mengganti fungsi nyapu tadi. Tapi tentu yang terdekat yang sejenis dulu. Makanya menurut saya Imam Syafi'i itu pinter. Sudah kalau yang dekat dengan tamu ya kod dulu, jangan langsung matum bitul arab, paham ya? Ya saya ulang lagi potensinya ya dalam bangun itu 10, ya nyebut. Tung salam ke nyapu. Tentu misalnya salam nggak ada yang paling potensi masuk kan 9 ini karena punya kemampuan nyapu, paham ya? Dan lebih dekat lah memahami yang di kesana ya itu lebih. Tentu ini gak mesti gampang masuk. Tapi ketika 10 ini benar-benar nggak ada, kemudian ada santri mutatawa yang nggak dalam nyapu, kira-kira diapresiasi nggak sama? Tentu diapresiasi, karena ya tadi fungsinya atau sekedar nyapu. Makanya ketika tamer itu diartikan kot itu lebih dekat. Salam ke nyapu, berarti yang paling dekat adalah tukang sapu dan paling dekat adalah candalem dulu yang masuk, jangan orang lain. Kenapa? Jangan orang. Makanya Imam Syafi'i makna di tamer itu kudu dari kalbalat atau kudu. Setelah itu lebih umum lagi era Qaradawi misalnya apa saja berarti lagi ya, ketika terus misalnya Yusuf Qaradawi atau Abu Hanifah lah yang keren itu Abu Hanifah karena Yusuf Qaradawi pun nginduk ke Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah ditanya Imam Syafi'i misalnya debat, ya Abu Hanifah kenapa kamu wajibkan matum bidul ardu semua padahal Nabi hanya nyebut tamer. Nabi nyebut tamer itu nyebut fardun min afrodil al. Orang kok jadi mukhassis lidzalikal am. Itu cara berpikirnya siapa? Amma Hanifah paham ya? Paham ya? Jadi aku ngekei berkat Muna itu bukti aku peduli ning santri. Orang kok taksisu Muna jika dimakan siapa saja. Sah. Paham ya? Tapi ya benar-benar ada fardun itu yang taksis. Gak tadi kasus nikah itu pasti taksis. Salam konang rene iki suwayahe nikah.
Utawa ngene, cung ana bapake salam celuk terus ki ngartekno. Salam ku santri liyane sapa ya oleh kok kan bapake. Wong bapake kok pokoke rai liya kan. Ya itu kan tapi sama-sama mungkin. Ya, makanya kemungkinan nyebut apa? Fardun wa ya fardun min afrodil atau mukhassis lidzalikal itu potensi. Paham ya? Ya yang benar mana ya dulu. Misalnya seperti ini pasti benar. Misalnya kamu kalau naik Innova pasti donga subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Padahal di Quran jelas wal khaila wal hiwala wal hamira litarkabu wa jinah. Terus apa terus cerita tahu ala zuhuri tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana. Pasti kita sepakat. Al-mazkur adalah khail sebagai marfu. Al-madkur adalah kuda. Tapi ketika awal nyebut kuda itu maknanya kuda apa? Mutlakul markub. Tentu maknanya mutlakul markub. Sehingga kita naik di Innova ya baca itu, naik pesawat ya baca itu, naik kapal ya baca. Kamu tidak bisa mentang-mentang. Oh Allah nyebut nak naik kuda itu mau subhanallah. Berhubung Innova juga kuda, ya rasa dongo itu. Ya saraf, kenapa? Itu kan ada bukti bahwa nas itu layu fidut taksir. Jelas Allah nyebut khail diwol. Apakah naik pesawat tidak baca doa itu? Tentu kita baca. Karena Allah nyebut khail dan dzikru fardin min afrodil markum la taksis lidzalikal markum. Paham ya? Nah itu bayangkan kalau di Quran itu seperti itu. Sono wong istihad mau modal terjemah kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kata tadi. Jadi ketika Allah nyebut congken anu Pak Jaran, iku maca donga subhanalladzi sakhkhara lana. Kita yang cerdas Pak maknani contoh yang nak numpak-tumpakan cek jaran dan selain jaran. Karena itu ekspresi syukur ya kamu baca. Paham ya? Ya tapi nak misalnya kalimat jaran tidak dalam konteks syukur markum, misalnya kalimatnya gini. Dong aku itu butuh balapan. Tukokno jaran. Tapi maknanya gini. Jaran itu kewan. Terus kok tukokno pitik. Wah, ya sarap ame cukup balapan kok. Pitik. Mergo jamake padha-padha kewan. Iku ya sarap iku. Dadi itu kan iku iso diukur. Mana fardun yang mukhassis, mana fardun sing min afrodi dari kalimat. Awak wae dadi wong alim paham. Ngaji wis ngono, ora tau. Mulane ilmu usul fikih iku ilmu paling ra menarik. Kalau dia mulang mensarang SKP tak bikin nam di mergo ya padha ra paham. Kalau dia ngaji usul fikih teng MGS iki, gak tau dibiji nam nambah kamu. Mergo ya ngono. Apa dibiji papa ta ora tau dibiji. Karena nek niku. Gua paham banget usul fikih. Baru sing pinter musane, ya kok malah mari bingung. Dari ini masih kita mari bingung. Karena tadi ya memang potensi itu ada semua. Nah, makanya usul fikih itu memang sebaiknya enggak dipelajari. Orang liberal sampai liberal itu sanggupnya usul fikih. Saya kira usul fikih ya gua berkira karuan. Karena ini kan beda ada orang liberal, beda ada orang pinter. Ya sudah gimana ya sudah takdirnya ilmu memang. Yang paling saya kenang Dawe Bamun itu satu dalam hal ilmu. Fa innal ilma idza ulifa qara'ahul fajir was salih. Kalau ilmu itu karena ilmu sekali dikarang maka dibaca orang fajir dan orang saleh. Coba ilmu usul fikih jadi liar. Orang-orang liberal pakai usul fikih jadi liar. Ya akhirnya baik sama saya. Coba misalnya saya baca gini nama. Wa qulu linnasi husna wa ahsinu atau apa saja. Berbuatlah baik sama manusia. Orang-orang Islam yang soleh tentu gak enak apa wong kafir harbi. Itu kafir. Sehingga lafaz nas ini maksus apa? Gak boleh dong baik sama kafir harbi. Berarti i'anah alal kufar. Ada kafirin apa? Harbi. Karena orang liberal enggak. Nyebut kata mukmin lil ghalib karena mukmin manusia. Kafir juga manusia. Wah itu pun jadi liar kalau sudah sampai isu gitu kan sama pikirannya santri wa ma'arsalna ka ila rahmatal alamin alamin yang mana pikiran itu kan ya alamin apa saja makanya di tengah ini kena orang soleh rusak kabeh kena orang soleh rusak kabeh kena soleh balul cara bangun nek soleh kan temenan niku balul repot coba kena mana nih alamin itu siapa santri sing soleh milih wah alamin itu khusus ono ahli alim mukhasis. Nah itu bayangkan di semua Quran seperti itu. Makanya kalau senang ilmu usul fikih ala ada sing pondok. Ya ini mulang ya males, santri ya
tapi tetap muqarrar, tetap sebagai pelajaran ngiling-ngilingan ilmu ini penting. Tapi ra perlu gue kenaikan apa kelas. Tapi kalau itu sering kan buci ya, guru-guru. Buci bener. Piro kabeh, papat kabeh apa 6 kabeh. Terus keterusan kan kalau tadi buci ra rantem 6 kabeh, papat kabeh. Sing iso ya kerpek. Wis padha ra isane. Lho kok ra iso dhewe nah digo alat pahami Quran ra perlu go alat tes. Nek nanti alim ya ben digo pinter-pinteran dhewe. Ya makanya kayak sekarang lagi misalnya ketika seseorang itu makan satu kacang menjadi batal itu karena makan apa karena idkhalus syai' fil jauh kayak seperti ini. Ya ketika saya makan satu kacang saya batal puasa itu karena makan yusamma dzalika aklan atau karena idkhalus syai' lima yusamma jawfan. Nah, orang fikih itu pancen bulet. Darane mergo idkhalus syai' lima yusamma jawfan. Wah, akhirnya ulama sing ekstrem ngoro kuping ya batal mergo mlebokno barang ning jero. Mlebokno ngene ya batal gara-gara kan yo repot. Tapi pikirane kok mosok ta ora mangan kok batal. Cara kula yo ning ati kula fikal bisa mosok ngono ae kok. Ngono ae kok. Terus untungnya apa? Maksudnya kan rugi. Ya makanya pertanyaannya, saya ulang lagi, ketika seseorang masuk no kacang ning mulut, terus dikunyah, terus ditelan, batalnya itu karena makan. Apa itu halusnya? Jawab. Kalau karena makan, ya berarti gini itu gak kategori makan ya tuh. Paham ya? Tapi tak waris pinter kok bapak. Nah, kalau batal itu karena makan berarti gini itu tidak makan kurang-kurang kuping. Tapi kalau itu berarti kan idkhalus syai' lima yusamma jawfan. Ya berarti gini itu batal karena idkhalus syai' fil jauh. Gimana? Nah, fikih mateng itu sudah milih kaul mana sudah milih. Sebetulnya di usul fikihnya masih diperdebatkan. Ya sudah seperti itu lah yang milih. Nah, cara madzhab Hanafi ke wudu ning kene kok ana lumah sak dilemok ora rata. Cara Abu Hanifah ya sah. Kok cara mana ya ngono iku jenenge darani baso rai. Ya sebelum ngene ya baso rai. Urang sithik ya tetep ngono jenenge baso. Memang Syafi'i detail di formin mana bitisai rosi wa min somakhe ululai wa min multaqal dakon. Kudu karena jenenge rai ku iki. Lah nek ninggal salah sitok la yusamma ghasalat si mergo ana sing matruk, ada yang diting. Tapi cara Abu Hanifah, misalnya tak gebyur raimu ora rotolah jaran gebyur rai ta ora ya gebyur rai ya wis ngono kuwi. Itu kayak teori masoduk duku alaihi ismu kadang sing kecelok ngene ya ya sudah ana iso perkara teori duku kadang duku alaihi itu madzhab Abu Hanifah. Itu kan ya enggak ada solusi. Nah kok nyebelah titik ya umumnya wong nyebelah kok nak kok kene jenenge apa lan cara gak nak kok kene kok enggak nyebelah titik kok cidok utawa konakhir ya bahasa Arab mriki kan ono mriki nakhir. Makanya ulama berdebat misalnya wong nyembelih titik kok jidok halal apa enggak. Mergo definisine apa sing darane nyembelih iku piye? Kene lah. Gak iso. Lama ini kan gue baik-baik saja, mergo ora tau mikir mah. Enggak darane nyembelih. Sing darane nyembelih. Masuk ke apa artinya? Yang darahnya nyembelih itu memotong leher hewan. Dari mana? Jadi, ini bayang podong alim ya. Jadi, Tuhan Yesus ketemu kita. Dan orang alim kan, semua senang mangan apa pite. Enggak darahnya nyembelih. Yang darahnya nyembelih, motong leher. Terus misalnya pertanyaan dari mana? Kayak dari depan, dari nakher. Pertanyaannya, dari nakher itu etika apa syarat sah? Mereka aku aja. Malah ini beja-bejane wong zaman akhir wis ora istihad terus maca kitab. Jadi mudin to opah udah. Nah, pertanyaannya sebenarnya nyembelih gitu. Enggak jawab sih sebenarnya nyembelih. Makanya jadi perdebatan. Terus ana ulama guri-guri mulai dakek nah anda nyembelih itu mateni kewan sing duwe nyawa dengan cara yang salah. Akhirnya kan gak jelas. Mereka nak sing barani nyembelih iku motong leher resikonya adalah nak ana jaran lari atau apa sapi lari.
baik sapi hutan maupun sapi biasa tapi sudah nadda, sudah liar. Itu misalnya terus dipanah atau wong nombak, kemudian dia lumpuh dan kebetulan belum disembelih mati, halal enggak? Halal kan? Iya, buruan liar, termasuk liar yang dari insiah sekalipun yang pernah insiah kemudian liar. Ya misalnya wedhus lah contohnya, wedhus liar. Tapi dicekal kangelan terus dipanah terus mati. Halal enggak? Halal. Itu lewat bulu enggak? Jadi ada sekian contoh maknanya nyembelih itu tidak seperti itu. Oke. Terus lagi yang hidup. Nah, kata hidup misalnya kalau nanti naruhan kulon mau pitik juga gue ketepri destet. Wong itu dalar udah santai. Kusi halal tau ragu. Biasanya kan harus kejat-kejat jadi sebelah. Kejat-kejat di sebelah. Pas kalau liwat no, kesini halal dah. Kagak kue halal, tapi ojo kagak aku. Mergo aku serawongi kue iman, kue pitik gede. Cara pitik cilik kan kejat-kejat lah orang di sebelah. Mergo ora iman, apa? Saiki sing mari dekne yakin halal mergo gede ta mergo kejat-kejat. Gak jawab. Mergo gede. Mergo cilik itu. Gak urusan. Nah, cara pikiran mazhab Syafi'i termasuk yang didukungi Anatul Talib. Syaratnya hewan yang belum sembelih itu hidup hayatan mustaqirah, hidup yang kecelok hidup. Sehingga hayatan muttaribah atau hayat sing ghairu mustaqirah. Yang andai kan dibiarkan pun pasti mati. Wong koyo pitik kepelindes terus. Atau lides dasi. Kan meskipun begini kan langsung mati. Karena untuk mati akan konfirmasi Mbak Israel barang itu kan enggak cepat. Kan ra iso pepe kepelides langsung tak mati kan enggak bisa. Tetap ono masa-masa kecil. Lah ini andai kan enggak disembelih pun kan mati. Nah, sejenis ini banyak ulama mengatakan tetap haram disembelih karena fi hukmil maut. Dihukumi mati. Karena dia punya kehidupan yang sudah wiru mustaqir. Pasti mati. Pasti mati. Sono ulama sing tengah-tengah. Nak kira-kira urip nganti 5 menit, cara meripat iki jek delok, cara utek jek iso mikir. Iku halal, mergo jek urip yo takoki maksudnya pitik takoki. Nah, kemudian ada ulama, kan model Hanafi gak ngupas, pokoknya agar kejet-kejet itu jenenge jek urip. Sudah halal. Pokoknya ngono iku jenenge urip. Ya mustaqirah, cara mustaqirah ngono iku jenenge urip. Mergo darane urip iku ora nyawane cek neng kono orang pindah kejet-kejet lah urip anak urip ya oleh disebut ya sudah berhubung pitik gede ada tanda pikuan tapi pitik cilik macam satu makanya masyhur apa cara berpikir Hanafi itu gitu pakai maestru balik kan. Nah dalam banyak hal Imam Syafi'i ya berpikir gitu karena Imam Syafi'i itu putu murid dari Abu Hanifah. Kita tahu Imam Syafi'i itu ngaji usul fikih Mbak Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia itu muridnya bisa Abu Hanifah. Misalnya masalah sikdun, bayi keluaran lagi lahir dan tidak pernah hidup sama sekali. Imam Syafi'i pun berpendapat nggak usah disolat. Apa? Karena sing darani solat itu solat alal mayyit, apa? Solat alal mayyit. Darani mati itu ono takut bumul hayat, apa? Takut mati. Jadi darani mati itu berarti tahu urip. Sementara siktun bayi keluaran sing lahir langsung mati berarti ra tahu urip. Berarti ra perlu disolati karena sing keceluk solat alal mayyit ya solatuman sing takut damahu hayatun. Pernah? Paham? Makanya pertanyaannya ketika bayi lahir disolati itu karena dia hidup apa karena dia Bani Adam? Usul fikihnya ekstrim. Makanya kalau yang pakai karena dia Bani Adam berarti definisinya asal ala surati adamiyah ya disolati meskipun wulida maitan. Debat lagi kan? Saiki sholat alal mayit itu mergo dekne Bani Adam apa dekne tau urip? Nah, mana itu enggak ada. Fikih kan fikih mateng wis garis karena fikih enggak fikih usul fikih. Fikih mateng. Ya sudah jadi ini wis. Ini tapi ya lumayan zaman akhir. Nah, saiki misalnya pertanyaane, orang salat itu salat wong urip, makanya nek ora tau urip ora usah disolati. Saiki misalnya ana keajaiban, ana wong kelahiran iku daging sak bola bal-balan. Terus kejet-kejet, mbok salati to ora? Bariku mati, bar kejet-kejet iku mati. Mbok salati to. Tau urip lho. Tapi ora suratu adami. Rupa bal. Gimana lho?
Ora iso pakai jamaah. Kira tahu mikir. Kayaknya ini salat alal adawi atau salat sing takut dan mau kaya. Sing darani salat mayit, salat sing tahu. Nah, kira-kira perdebatan fikih begitu terus. Ya itu juga ada yang mansus, ada yang mukharaj, ada yang. Nah, ini kalau suwun serasa sinau usul fikih. Tekdir ngalim yang kok iso-iso dhewe nek ora serasa. Jadi kalau dikajian mulang usul fikih. Jadi dulu Bazibar alim usul fikih ngaji mbah. Biasa, zaman Mbah Sahal itu alim fikih ngaji bener Bazibar. Beliau dua kitab Thariqatul Usul, Allah. Thariqatul Usul fi syarhi bil usul. Yang ngajar di kajian saya kita. Dia kalau ngajar tapi ya tenanan, dia kalau bujane. Karena nak tenanan sing sekuler tak sekuler. Tapi nak ora tenanan sing khusyuk terus bintu. Perkara wong khusyuk bene tekstual, napa? Tekstual. Banyak masyhur biyenane bangun zada khusyuan zada. Tambah khusyuk tambah bintu. Mesti wong khusyuk mesti tekstual. Oh resiko banget. Jadi kira-kira wong khusyuk mau takjil sunat tuh nak tamer, arah tamer gak sunat. So Nabi ngutus takjil nganggo tamer. Jadi akhirnya kayak PKS ya namanya. Kayak. Kalau pikiran usul fikih kan gampang, tamer itu halawiyah. Ngarono tamer jegan es teh, es puding pokoknya manis karena maknane tamer itu halawiyah. Jelas tamer itu ora rokok gak mlebu mesti. Jadi sehingga Kiai Jawa ya rileks ae ya susah enggak ada tamer ya halawiyah berarti jegan es teh ya sudah karena maknane tamer itu halawiyah. Halal. Dan menurut saya benar itu, tanyakan ahli medis. Ketika orang itu drop tenaganya karena tidak makan, yang paling bisa mengendalikan energi adalah hal-hal yang manis. Enggak ada ahli medis mengatakan harus tamer. Berarti ketika Nabi nyebut tamer, kata tamer ganti saja dengan kata halawiyah. Berarti Nabi dzikru fardin min afradil halawiyah. Latayen kudu tamer. Nah itu jenis ilmu usul. Sehingga semua wiridan cek Nabi dawuh ya Abu Hurairah, cek dawuh ya Abu Dzar, cek dawuh ya Mu'ad, tetap wiridan ini jadi umum. Karena Nabi nyebut seseorang itu nyebut dzikru fardin min afrodi ummati lal murad ta'yanna Abu Hanifah. Paham ya? Jadi begitu seterusnya dalam konteks-konteks usul fikih. Faminal wajh ini kultu al-adhar mengenai jadi sunnah rasul dia. Mana orang di saudara rasul, saya tak analisis usul fikih. Usul fikih sufi semua. Wayan kunulan ono iku gunakan dalam kono-kono panggunaan apa wajib itu event kang apes, au kaulun atau pendapat atau kaul mukharajun kang den simpulno. Tadi ya mukharaj itu yang sejenis dengan aslinya, bukan yang beda jenis. Jadi kalau kharaja itu keluar yang liar, yang jadi mustasna, paham ya? Nah mukharrat itu produk apa? Produk. Wahai su aku lulan sekiranya ngucap sapa ingsun al jadid. Ketika aku bilang al jadid, manane fal qadim monggo tekal qadim khilaful jadid. Awil qadim to aku muni al qadim. Tapi nanti seringnya di aplikasi itu ada kata alanya, apa? Nanti di aplikasi kitab alal qadim, alal jadid. Wahai su aku lu awil qadim au fi qaulin qadimin fal jadid khilafu. Wahai su aqulu wakila kada bahwa wajun dhaifun masyhur itu. Kalau ada kata kila berarti bahwa wajun dhaif. Karena kila itu sifat tamridi. Wa sahihu ta qaul sahih atau pendapat sahih atau wajah sahih awil asal khilaful khil. Ya pokoknya kalau dikatakan kila berarti wajun dhaif. Wa sahih awil asal khilafu. Wahai su aqulu wa fi qaulin kada. Sebagian pendapat begini, farrajah khilafu. Berarti agar ana wa fi qaulin kada farrajah khilafu kalau kaul sing unjuk khilaf wa min halan ku setengah saking nafais masailu ta pira-pira masalah nafisatun kang indah adumuha kamu mumpulna ingsun ha ing masail ilahi maring kita muharrar yang bagi ingkang sayuk jopo Allah yukhallain toratin sepek napa alkitab minha saking masail nafisah. Bon niki komentar Imam Nawawi kula nate bulan-bulan dadi Rafi itu sama Nawawi itu kakek 3 guru. Kados sekolah tidak lupa ya. Karena Imam Nawawi itu ngaji sama jenis Kamal As-Salar, ngaji fikih loh. Saya ulang lagi ngaji fikih. Kita tahu kalau ngajinya anak beliau diantaranya kan sama Ibnu Malik, sama Sahibul Alfiyah. Tapi kalau ngaji fikihnya dia spesialnya sama jenis Muhammad Kamal Salar. Nah ini Kamal Salar itu pernah ngaji sama Syekh Muhammad, pengarang kitab Syamil. Terus ini pernah ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Ghazwini, pengarang kitab Hawi. Nah, kemudian ini yang muridnya Imam Rafi. Yang muridnya siapa? Berarti Imam Nawawi itu dengan Imam Rafi itu terpaut berapa? Sekitar 3 guru atau 4.
Pokoknya saya nyatakan saya dengan Mbah Mahfud. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud, tadi Imam Nawawi, Kamal Salah, terus Muhammad Sohibul Syamil, Sohibul Khawi, terus Imam Rafi. Jadi guru kelima. Jadi ada 3 orang kan? Ada tafawud 3 orang. Terus Imam Rafi itu punya guru namanya Muhammad bin Yahya. Itu muridnya Imam Ghazali. Jadi Rafi sendiri butuh murid sama siapa? Makanya nggak ada kitab kecuali induknya itu Al-Wasit sama Basit. Jadi sebetulnya Imam Ghazali itu nasibnya rodok sial nih bab fikih. Dia itu penemu fikih. Semua fikih itu nginduk kitab Wasit sama Basit. Muharrar sendiri itu menyimpulkan dari Wasit dan Basit. Jadi Muharrar. Tapi setelah Imam Ghazali ngarang Ihya, itu wong lali adik ini mantan ahli fikih. Jadi ya rodok sial Imam Ghazali saake. Makanya Ihya itu nggak lepas dari fikih. Ihya itu ditabir pakai fikih, ada toharo, ada bab sholat, bab zakat, dan semuanya ada komentar fikihnya. Dengar-dengar itu wong nyimpulno Ihya kitab tasawuf. Lu sing muni ngono tak jamin ora tau khatam Ihya. Ya mau krungu-krungu nek Ihya kitab tasawuf. Siapapun yang ngaji Ihya min awali hatta akhiri pasti tahu itu kitab fikih. Justru tasawuf selingan. Ihya itu tasawuf itu selingan. Kalau nanti sinau khatam, ya tasawuf ning ndi cara kula biasa wae kitab fikih. Wong ora tau ngaji-ngaji, nah wis ya utuh kok tasawuf sing ndi ora ro. Ya Allah subhanallah. Nah Wasit Basit ini kemudian kitabnya besar terus ditakhrir jadi kitab Muharrar. Karena Rafi itu butuh murid. Nah kenapa Imam Ghazali alimnya di fikih? Karena dia memang gurunya guru fikih. Dia punya guru Imam Haromen, memang guru fikih. Imam Haromen punya kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. 14 jilid itu ada kitab. Nah Imam Haromen ini yang mulai tradisi syarah. Jadi dia nyarai Mukhtasarul Muzani. Apa Mukhtasarul Muzani itu jadi Nihayatul Matlab fi Dirayat. Makanya qala fi nihayah itu karangannya Imam Haromen. Nah, ya sudah seperti itu terus. Nah, Muharrar yang diklaim Imam Rafi'i kitab terbaik di fikih karena sudah ditahrir. Apa sudah ditahrir? Mbak Imam Nawawi direvisi lagi, tapi setelah 3 guru tadi ya, tapi mengalangkai 3 karena dia ke Imam Rafi'i itu sampai 5 generasi. Jadi Imam Nawawi itu saking tahqiqnya itu. Imam Nawawi itu orangnya wides kan. Itu pernah didebat, mungkin Anda salah kutip. Jadi dia pernah nyarai Muharrar, kemudian ada penggemar Imam Rafi'i. Ya setiap generasi kan pasti ada penggemar. Taruh saja kayak Wahabi, mungkin kan lebih mengidolakan Ibnu Taimiyah. Nyebut Ibnu Taimiyah kan superior, Syekhul Islam. Imam Ghazali tersangka anak Wahabi, paham ya? Boleh kita pikir anak Mekah kan ya lah. Wahabi rapati ngakoni siapa? Imam Ghazali, tapi nak muni Ibnu Taimiyah kan kurang. Dan anak NU kan Ibnu Taimiyah itu gak keren, man gua malah. Yang keren itu Imam. Jadi ulama kan ya nasib-nasiban, fane kan ya beda-beda. Nah, neng wong ahli hadis mungkin Imam Ghazali biasa saja. Bahkan hadisnya sering dibully. Tapi nak neng hadis kan keren, Imam Bukhari, Ibnu Hajar, Al-Asqalani, ya setiap orang. Paham ya? Apa keren di dunia hoax, pencipta hoax. Setiap orang kan punya nah resiko itu adalah begini. Resikonya adalah makanya ketika beliau-beliau fatwa fikihnya itu pasti direvisi oleh man ba'da. Nah revisi itu kemudian Imam Rafi'i ini silakan Al-Muharrar. Ini sudah saya pilihkan dari sekian kaul, sudah saya teliti Al-Muharrar. Nah Imam Rafi'i itu masih berbau Ghazali. Jadi karena periodenya dekat, karena hanya tinggal 1 murid lagi, itu masih gaya Ghazali. Sehingga masyhur beliau bilang, ya sujud itu apa sujud itu? Ya sujud itu watul jabah alal ardh. Sehingga dia mengesahkan sujud model cilik-cilik asal watul jabah alal ardh ya sah. Itu mirip Imam Ghazali. Era Imam Nawawi karena dia ahli hadis juga. Qultu al-asah wujudu sab'ati a'dhum. Yang sahih adalah mewajibkan 7 anggota terlibat sujud. Beliau ngendikan li hadisi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin al-jabha wal yaden wal rubaten wal qadamen. Jabha 1, yaden 2, rubaten 2, qadamen 2. Sehingga Imam Nawawi berpendapat sujud untuk sah harus melibatkan 7 anggota. Paham ya? Ya sudah, Imam Rafi'i enggak. Nanti lihat, Imam Rafi'i mengatakan enggak. Wah, ya sudah. Al-asah ya sudah. Sujud itu cukup pakai jabah. Makanya kalau ada pertanyaan, yang diarani sujud itu piye? Nah, lucunya semua orang menjawab sujud itu ibadah paling hebat karena anggota tubuh paling mulia yaitu batuk atau kepala dibenturkan di bumi.
Ya sudah, berarti syaratnya sujud sebenarnya waktu jabal al-ardi. Dan itu yang dipikir Imam Rafi'i. Nah, Imam Nawawi berdasar hadis tadi harus melibatkan 7 anggota. Tapi udah Imam Nawawi mengatakan anak sah enggak, sujud harus 7 anggota. Kalau enggak sah. Tapi Imam Nawawi tetap menusul dibuli mbek Sarah-Sarah. Kata Sarah-Sarah, tapi saya bersaksi Imam Syafi'i ketika di kitab pernah mengesahkan sujud tidak melibatkan 7 anggota. Saya cek di kitab ternyata Imam Syafi'i ngendikannya gini, ngeper. Saya kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan enggak pernah bilang sah enggak sah. Wa awaddu kadza wa uhibbu kadza wa akrahu kadza. Saya senang kalau orang-orang sujud itu ya 7 anggota. Karena ada hadis umur itu anak sujud ala sabati azim. Dia ngendikan wa uhibbu kadza, saya senang. Tapi wayah tamilu, kata beliau, saya masih hafal tadi. Wayah tamilu sujud alal jabah tok ya sah. Kata Imam Syafi'i tapi bilang yah tamilu. Berjudilah, mungkin sah, mungkin enggak. Kalau hanya pakai jabah. Tapi alasan Imam Syafi'i masuk akal. Karena Nabi kalau wiridan hanya mengatakan sajadah laka wajhi, bukan sajadah laka wajhi wa yadi wa rubbati. Tadi ya. Karena Nabi wiridannya hanya bilang sajadah laka wajhi. Ya sudah, berarti enggak perlu enggak perlu rubbah. Tapi yahtamilu, saya ulang lagi, yahtamilu bisa ya. Tapi tentu yang aman ya sujud ala sabati azumin, karena yang bilang ala jabah pasti darani sah. Karena sujud super lah, mana ala sabati azumin ini sujud super. Pemenang kota kono ahli yoga, wah ini fungsinya peregangan. Wah matanya, mulai paling mangkal. Mulai tahu neng kantor pas ada acara sholat khusyuk, bapak agak datang. Ben teko, ya sholat teko, tukokno tiket kan seminar ning kota kan tiket. Ya seneng ya, senengnya itu ya lucu wae. Ora senenge terus salat itu koyo senam yoga. Tadi takbir itu dari apa? Ambil nafas. Ya paru-paru. Pokoke fungsine salat itu koyo senam yoga. Kok rukuk peregangan, kok sujud, wah apa semuanya fungsi medis. Fungsi medis. Oke, saya pun iman ya, karena nggak mungkin Allah bikin gerakan tanpa fungsi, tanpa manfaat. Tapi masalahnya akeh wong salat loro, sing ra salat sehat. Terus ana takok, ini peregangannya bener kok. Kan ruwet. Nggih. Jadi mulane aku takok, "Bapak cara sampean piye?" Ya piye? Ya wong nganggur wae jar aku. Karena tadi kalau kamu membenarkan itu, lebih ke unsur apa? Medis. Faktanya kan akeh, santri sholat terus kan, sing loro akeh. Sing jogging sugih-sugih ora tau loro, padahal ra tau sholat. Lah kok kula barang duka tak Gus gunane duka apa? Ya gunane duka ya sujud, Pak. Jare mari jebare rezeki cina ora tau duka. Karena saya takut tadi kok ora dibantah. Ya iku ora duka kok sugih, santri duka kok. Sugih. Dan berkelanjutan lagi mulai bae duka yo melarat tak putune. Padahal dukane mulai bae. Nah daripada rawan ngono ya duka jari jebare rezeki yang jelas itu duka itu sujud. Ya kan tadi resikonya ulama. Kowe darani salat ra ono fungsi medis yo kliru. Mosok gerakan sing digawe Allah kok gak ono sini. Tapi nek iku mbok imani, kok salat koyo senam. Ya senam. Aku nek wakbur begini, tenggangkan tangan karena ini macam. Ora usah melo-melo, wis biasa wae. Tapi ora usah gedeng biasa. Wong sing gawe seminar ngono yo kersane pangeran. Pangeran bagi rezeki macam-macam. Ngono wae wis. Pangeran bagi rezeki. Ya kula terus wa farrajih wa min hamasa ilu ini nafisa adumuha ilayam bagi Allah yukhalal kitab wa aqulu fi awaliha qultu wa aqulu lan ucap ingsun fi awaliha ing dalem kawitane masail nafisa ingsun ucap qultu. Artinya ketika beliau mengomentari Imam Rafi'i karena beliau tidak sependapat, beliau ditutup dengan qultu. Artinya gini, kalau beliau tidak bilang qultu berarti ainu ma kataba iku ainu ma fil muharram. Sesuatu yang ditulis Nawawi berarti hakikat yang ada di muharram. Tapi kalau mulai qultu berarti dia mulai mengkritik atau mengkontrol apa yang ada di kitab muharram. Paham ya? Jadi kalau angker qultu berarti di muharram direvisi. Paham ya? Kalau beliau tidak bilang qultu berarti yang diceritakan dia ya kahanan apa yang ada di kitab muharram. Dengan teknik qultu, kalau dia qultu berarti kan komentar apa? Kayak tadi Imam Rafi'i berpendapat ya sujud itu cukup batul jabah. Terus Imam Nawawi bilang apa? Qultu. Menurut saya enggak, harus melibatkan 7 anggota ya. Makanya beliau bilang sebut ini wa aqulu fi awwaliha qultu wa fi akhiriha wallahu a'lam. Mesti wae alam. Tapi dia ini baru muni qultu ya sadar nak iso wae bener Imam Rafi'i terus muni wallahu a'lam. Nah iku kowe iso niru. Bareng ngaji muni wallahu a'lam. Bon iku titik. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahfiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda min.
Ini termasuk kekaguman saya sama Imam Nawawi. Wa ma te apa wae wajata kang metu isira hu ing ma. Min ziyadati lafdhatin saking nambahi sak lafat sitok. Wa nahya lan sepadane sak lafdh. Ingsun nambahi alama ing atase keterangan fil muharrar kang ing dalam kitab muharrar. Iku ngene fa tamidha. Mongko wajib iktimad sira ha ing ziyadah. Senajan to sak lafdh. Fala bidha mongko tan kena ora minha sang ziyadah. Ini hebat benar. Jadi mulai kulo nu yakin Imam Nawawi karena saya itu sinau kitab Minhajul Talibin itu lama sampai sekarang. Belum pernah saya itu ndak sinau Minhajul Talibin. Mulai pertama goyong kemriki kalau sorokan beca sarang atau sama niki Gus Ahyat kalian itu nanti saat ini kulo modal nemu. Karena menurut saya itu gini apa? Sehebat-hebatnya Imam Rafi'i itu tetap dia ada unsur walinya. Memang resiko. Kitab dikarang wali memang resiko. Resikonya adalah ada ittikalan ala fahmil qori'. Makanya Bajuri itu sering ngeritik Fathul Qori'. Tapi kadang-kadang beliau jangan-jangan dia tidak menjelaskan ittikalan ala ilmil qori'. Dia pasrah saja pembacanya itu tahu. Apa? Tapi sebagai syarah, sebagai pensarah itu kan ono trauma nih. Lebih nak santri itu bahlul, napa? Saya beri contoh yang ekstrim gini. Ya ini Pulau Wacorian ya. Apa saja yang saya tambahkan dalam kitab Muharrar maka wajib kamu bikin pegangan. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus ya. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil Muharrar fa'tamidha fala budda. Misalnya gini namanya. Misalnya contoh gampang. Misalnya Imam Rafi'i lupa mengatakan begini misalnya kesunatan membunuh kalbun. Tentu itu kan buruk sekali dalam ilmu fikih. Pasti Imam Nawawi menambahi kalbun akur karena kalau tidak akur enggak sunat dibunuh. Jadi kata kalbun umum menjadi ditambahi akur. Oke, kalau itu contoh sepele lah masalahnya. Saya pernah istikharah sama Allah kemudian dapat alamat begini dan itu saya ajarkan di mana-mana. Hukum itu kan satu background besar. Kemungkinannya hukum itu apa? Ma'ruf dikenal, itu satu. Dua, ghairu ma'ruf tidak dikenal. Tiga, sakofa itu satu peradaban atau turos atau hadoroh kalau dalam bahasa Rasulullah. Resikonya gini beliau begini, ini dengerin betul. Saya percaya sama Imam Nawawi, memang harus begitu. Tapi saya lebih percaya Imam Rafi'i karena ada adat wali. Kita tahu masyhur Imam Rafi'i nak ngarang kitab, kok dia kesulitan lampu itu dia ini sore itu muruk saking keramatnya Imam Rafi'i. Itu begini resikonya begini. Misalnya kasus Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh maksudnya. Kaumnya Nabi Nuh itu kan homoseks, mencintai lelaki sama lelaki, LGBT lah sekarang ya, lesbi yang perempuan yang mencintai perempuan dan hubungan intim. Sehingga cerita kaum Lut yang terkenal sodomi itu, seorang lagi kaum Lut yang terkenal apa? Sodomi itu. Delalah pangeran ya senangan nguji, kirim Jibril dan kawan-kawan berupa lelaki-lelaki ganteng. Sehingga cerita dituntut untuk diserahkan ke mereka mau dijak hubungan seks. Ya tentu seks liar, seks salah. Ya, paham ya? Kita tahu kan cerita itu kan. Tamu-tamunya kan apa? Ganteng. Nah, sampai apa? Lau annali bikum kuwatan au awi. Kita tamunya ganteng-ganteng mau dijak hubungan seks liar atau seks homoseks, penyimpangan seks. Nabi Lut mengatakan apa coba? Nabi Lut itu pidato begini, ini bukti bahwa teorinya Imam Rafi'i itu benar. Menurut saya benar Rafi'i. Haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi. Nabi Lut bilang gini, ngapain kamu ingin seks sama tamu-tamu saya yang cowok? Harusnya kalau kamu ingin nikmati seks sama putri-putri saya. Karena normalnya lelaki nikmati seks ya sama putri. Pertanyaannya adalah, apakah langsung halal mereka nikmati putrinya Nabi Lut? Kan tidak ada. Itu butuh sekian catatan. Tentu nikah dulu, ada acara syahid dulu. Tapi Quran hanya cerita haulai banati hunna darulakum. Padahal tentu untuk menjadi halal syaratnya kan banyak. Akad nikah dulu ini. Nah itu makanya saya itu enggak percaya ada pemenang sing anak-anak terima wong kampus, saya enggak percaya ada kajian madzhab belaka. Itu bahaya sekali, bukan sekedar bahaya sekali. Karena pasti yang diceritakan hukum mujmalnya tidak catatan. Paham ya? Coba sekarang ketika Nabi Lut bilang haula ibanati itu putri-putriku hunna darulakum, itu lebih halal bagi kalian. Itu langsung halal apa butuh sekian catatan? Butuh sekian catatan. Akad dulu macam-macam. Gelem dulu. Iya kalau dirabak salam layu kan enggak sah. Karena syaratnya wali musbir itu enggak ada adawah dhohi.
Tapi Allah hanya bilang haula ibadati hunna darulakum itu kan tanpa catatan. Kamu praktekkan sah enggak? Oh enggak sah sama sekali, bukan sekedar enggak sah sama sekali. Itu menunjukkan bahwa Quran pun ada tradisi ittikalan ala ilmi qorek. Hukum zaman itu sudah ma'ruf, di mana-mana nikah itu ada wali, ada syahid, ada penyerahan putri. Makanya saya bilang misalnya Hasan misalnya tak suruh, "San saya belikan kopi." Ya sudah maknanya itu belikan kopi, ketemu penjualnya, kemudian ada akad, kemudian dapat kopi. Karena sing jenenge beli ya seperti itu, apa? Sama sing jenenge halal menikmati perempuan caranya ya seperti itu. Nah, Imam Rafi'i itu masih pakai tradisi itu. Jadi sering beliau selonong saja ngendikan hukum tanpa memberi catatan. Nah, mungkin era Rafi'i itu enggak masalah karena orang masih banyak yang alim, banyak yang waras. Era Nawawi itu masalah karena takutnya umumnya Dewi Rafi'i tanpa catatan ini dikira seperti itu. Makanya mana yang bilang pasti saya tambahkan beberapa syarat yang Rafi'i lupa membuat catatan itu. Meskipun satu kata, lafdhah itu satu kata. Ini tadi misalnya wa yusanu qatul kalbin. Nawawi bilang tambahi akur karena kalau sudah kalbun tidak sunat. Meskipun salah lafdhah. Meskipun salah. Makanya ini masalah ya. Makanya saya percaya hidup itu harus ada sakofa, harus ada tradisi. Harus ada tradisi. Misalnya ngaji ya, ngaji itu mulazam. Makanya saya tidak senang ijazah amal itu benar-benar senang. Ya meskipun itu terjadi dulu nanti ijazah kok. Wah, aneh-aneh. Wah, sok ketemu Sayyid Muhammad pas kaji. Wah, aku murid Sayyid Muhammad ke ijazah. Jajal kon maca Syariatul Al-Faridah, pinter aku. Ya mau ijazah terus kitab terus foto bareng terus muni. Nah, kalau maca Syariatul sinau yo khatam kula korek ngadisani. Kalau sering ketemu game itu, kalau untuk ijazah mah susah. Jadi kita bisa Muhammad Piro, judulnya rasa jeru deh. Sebutnya judulnya wae. Apa ya? Ono sing iku lho. Lah ngono terus idia buku sana tak takobal Allah minum tak takobal ya kan. Ya misalnya ijazah ambal resikonya seperti itu. Coba misalnya Nabi Lut nih ulai banati. Terus misalnya terus lanang-lanang njupuki anak Nabi Lut. Kira-kira disalahno ta ora? Oh sangat salah, ora terima salah sangat. Maka kemarin ketika saya nerjemah Quran di UI sama Pak Zaini, terus kemarin saya konsultasi sama Pak Quraisy ya, saya ngotot sama beliau, sudahlah Pak, siapapun yang sudah alim tafsir, saya mohon sekali, pokoknya bab fikih itu harus diberi catatan. Kalau enggak itu jangan. Beliau ngendikan, iya Pak, ya Gus memang harus begitu. Takutnya tadi, mesti ada fikih yang hilang. Kenapa hilang enggak diterangkan Quran? Karena turun ketika hukum itu ma'ruf. Ya, saya ulang lagi, turun ketika hukum itu ma'ruf. Nah ma'ruf itu enggak disebut. Nah catatan-catatannya enggak disebut. Nah sekarang bayangkan kalau ada intiqalul madhab. Kayak apa resiko? Makanya saya berkali-kali bilang. Misalnya gini, ada cerita Madzhab Arba. Imam Syafi'i mensyaratkan kawin itu ada saksi. Imam Malik tidak mensyaratkan ada saksi. Misalnya terus seperti itu, tok kan kamu ngira Imam Malik tidak mensyaratkan saksi. Padahal enggak terusannya illa annahu syarratal isya'ah. No? Imam Malik itu tidak mensyaratkan ada saksi, tapi mensyaratkan diterkenalkan. Udah terkenal lah sak dhuwure saksi. Karena butuhnya diketahui kalau perempuan itu suaminya siapa. Ya jadi cara Imam Malik Sri kira salam cukup waline Sri ku nekahno ning salam gak perlu ana seksi loro tatel sementing terkenal. Jadi misalnya kawin dimulai ning masjid saiki salam wis payu tak rabeno anakku iku cukup sementing diterkenal. Karena pikiran Imam Malik butuhe seksi ku karena isyarat bisa diterkenal. Lah Imam Syafi'i lucune ya pancen madzhabku mesti mirip-mirip. Imam Syafi'i nyaratno seksi ku loro tapi majibno wong teko ning walimatul urus. Ya akhirnya jadi isa'ah kan antar wong teko salam wis payu radi. Nah akhirnya kan mirip Mbak. Jadi Imam Malik nyaratno isa'ah tapi nyarat seksi. Jadi pikiran Imam Malik gunane seksi iku ben ana sing nyekseni nak Sri iku bojone salah. Lah si isa'ah ku fokus syahadah. Isa'ah ku fokus syahadah. Lah terus misalnya mau dinukil tok separuh-paruh Imam Malik gak nyaratno seksi. Kayak apa fatalnya? Padahal ana terusane gak nyaratno seksi tapi nyaratno wajib isyarat diterkenal kan. Cara kula nggih bener Imam Malik. Imam Syafi'i ora iso salah kok. Wong wajibno teko ning undangan walimat. Wae buyute Isa. Lho den cara santri dibuli untuk kado foto macam-macam.
Wakan wala elek kuwer dusi sangone sak kedus mertuane seneng juga dibuka. Masuk. Paling kaya orang santri di mantu apa? Santri. Waduh kedusan nang ngene mertuane iki barang dibuka kok santri-santri ya Allah. Nah itu masalah. Makanya kalau suwon ya kalau nanti terpaksa ada sekolah perbandingan mazhab itu yang mulang harus benar-benar wong alim sing waroi karena itu yang masih jaga originalitas syarat-syarat yang tidak disebut di penukilan madzhabul arba'ah. Itu bahaya. Seorang lagi itu bahaya. Karena pasti lan kula nu gadah madzhabul arba'ah sak meten mboten ate kula. Kowe mesti bodoni. Wong fikih Syafi'i tok sak Wahabi sak mene kok madzhab Syafi'i sak mene. Hitung enak. Wis ora usah ora detail ya tambah aja. Madzhab Syafi'i kan ora sing gedene kok sak mene. Iku wis critakno 4 wong Syafi'i tok ya ora Wahab sak mene. Kok iki banyak mene. Berarti ana catatan-catatan hukum sing ora akeh dibuang mesti dibuang kabeh. Terus mbok iki patok gedeng. Ya Syafi'i tok sak mene Wahab. Sak mene lah. Sono kita mati berperang sih kami. Kalau itu ya. Tapi dua kalau tak sampai tak waca sedulur. Mesti keliru. Dia orang kamu kan. Bukan karena kita sombong, kita ini ingin ikhtiar. Gak boleh hukumnya Allah main-main seperti itu udah. Ya. Sama tak ceritani zaman Rasulullah tesih periode Mekah itu kan dakwah. Dakwah itu cara pikirannya kafir Quraisy aneh-aneh. Aneh-aneh itu dianggap aneh. Ini bukti bahwa hukum nikah itu ma'ruf. Hukum nikah itu ma'ruf. Ketika Nabi ku aneh-aneh namun terus diparani sampai tokoh-tokoh Quraisy. Hingga cerita di Abu Thalib, pamanmu aneh-aneh, mulai dua ajaran aneh. Tentu zaman itu memang dianggap aneh kan, beda dino apa? Qoriban wa sayaudu qoriban. Di antara yang diomongkan orang-orang kafir apa? Begini saja Abu Thalib, celuk panakanem, celuk Rasulullah dipanggil. Ya Muhammad, jika kamu aneh-aneh itu ingin harta, jama'na laka mal. Kita-kita akan mengumpulkan harta. Fatakunu aghna Quraisy, kamu jadi orang paling kaya karena kita kumpulan cara saya saweran kamu tak kasih uang kamu. Dan jika kamu aneh-aneh itu karena mencintai seseorang perempuan, kamu ingin menikahinya, maka kita akan bilang ke keluarganya fazawwasnaka. Itu di semua tarikh fazawwasnaka. Itu kafir Quraisy yang ngomong sebelum datangnya Islam. Jika kamu aneh-aneh karena mencintai seorang perempuan, maka kita datang ke keluarganya. Kemudian kita akan nikahkan kamu. Artinya apa? Mereka sadar nak nikahi cawe itu melibatkan wali. Paham ya? Padahal yang ngomong ini preman semua. Kalau mereka pakai ngomongan kira seneng cawe itu gampang, tak culik no. Preman, yang ngomong ini preman semua. Preman Quraisy. Tapi mereka bilang, kita bilang ke keluarganya, mereka bilang, kita datangi keluarga itu dan kita nikahkan. Artinya nikah itu ma'ruf, apa? Ma'ruf melibatkan wali. Paham ya? Iya. Sehingga kalau kita omongan misalnya ono wong buang lesbi atau ono wong homoseks kita lah kan ngomong, "Lah opo seneng padha lanange?" Cawe itu ora akeh. Apa terus cawe itu halal diambil kan? Nah, itu sama dengan haula ibanati kunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi. Mulane alaysa minkum rasulur rasul. Bukankah kamu orang-orang terpelajar yang harusnya menyalurkan seks tidak seperti itu? Nah, artinya gini, Imam Rafi'i ketika tidak bikin catatan hukum itu tidak salah. Sebenarnya dia lebih mirip Quran. Quran sendiri tidak semua hukum ada catatan lengkap. Karena hukum ini sebagian sudah ma'ruf, apa? Ma'ruf. Ya tadi misalnya nikah, wong kafir lah ngerti nak nikah mesti ngelibatno walinya perempuan. Paham? Sehingga ketika di tek-tek nikah itu enggak perlu itu ya sudah cukup karena harus ma'ruf. Lalu Quran menghentikan famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Pokoknya nikah itu agar baru rasano bayar mahar. Orang tahu ibadah akdin sahih. Sebagian Quran ayatnya lebih umum wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Asal tidak muharramat ya kamu sah nikah. Tentu ba'dal akdi. Orang langsung halal. Karena hukum nikah ini ma'ruf. Nah di sini lah ulama dulu itu masih ngarang dengan tradisi itu hukum yang ma'ruf terus nggak ada catatan-catatannya karena wis ma'ruf. Paham ini resiko hukum. Ya tapi tadi suatu saat zaman itu kan ma'ruf ini hilang tingkat kema'rufannya. Nah, ketika hilang ini seorang pengarang kayak Imam Nawawi harus memberikan pos catatan karena kalau enggak dikira itu cukup. Lalu Imam Nawawi ketika dia wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda minha.
Tapi tetap tadi ya Imam Muharrar enggak salah ya karena tadi mungkin daerah itu masih ma'ruf apa? Ma'ruf, hukum itu ma'ruf. Men kula terusno. Wa kadzalan halik koyok mengkono-mengkono wujubul iktimad. Wa kadza wakal iktimad lima wajad tahu min ziyadati. Dadi nak cara rujuk Ibnu Jubair wong alim ya wa kadza wakal iktimad lima wajad tahu minaz ziyadah. Kamu juga harus iktimad. Mau te apa wae wajad kang metu isirahu ing mamnal askari sing boro-boro wiridan. Mukhalifan hale berbedani lima fil muharrar maring kitab muharrar wa irihi sange kitab liyane muharrar min kutubil fiqh sing boro-boro kitab fikih. Fa tamit mongko cecekelana sirahu ing majituhu nah guys gaya rujuk cantel majituhu apa yang saya tambahkan atau ma wajad tahu minas ziyadah ya rujuk dua fa tamit mongko cecekelana sirahu ing ma wajad tahu minas ziyadah fa ini mongko saat temen ingsun hak waktu wis nahkikno ingsun hu ing ma wajad tahu minas ziyadah min kutubil hadis sing boro-boro kitab hadis al mu'tamadi kang kena jinggo tetangga iki khas Imam Nawawi. Nak ana wiridan tekku kok beda mek teke Muharrar. Melok aku wae. Mergo wis tak konfirmasi mbek kitab hadis. Nak kitab Muharrar paling riwayat bil makna gamane. Pancen tak cek ngono tenan. Imam Nawawi kan tau nyarai Muslim. Dadi dekne pancen pinter hadis. Lah Imam Rafi'i wis koyo kowe maksudnya ning bab wiridan wis alafate mirip muradif lah gamane. Nah, pokoke ngono-ngono ae. Pokoke ngono. Ajare Imam Nawawi, nak wiridanku kok beda mbek Muharrar, anut aku wae. Mergo sing wekku tak cek mbek kitab-kitab hadis. Nak Muharrar paling riwayat bil makna, wis anut aku wae cek Imam. Jadi Imam Nawawi redaksine piye wa kadza ma wajad tahu minal adkar wa mukhalifan bima fil Muharrar jemni wa ghairihi. Menada Muharrar wis kabeh. Min kutubil fikih. Ya jan kita fikih ruwe. Kula ngecek bolak-balik pancen sak enake lho, nggih wiridan sak enake. Mergo mau sing aran kan rapati apal hadis. Jadi akhirnya lafate wis karo-karuan sing pas wiridan apa? Pas wiridan. Jabe Imam Nawawi ya, anut aku wae ya. Pak tamit wis anut aku wae. Fa inni haqqatuhu min kutubil hadis al-mu'tamad. Aku tak cek sing mirip hadis ku kitabku, ora kitabe wong-wong iku dari Imam Nawawi. Kira-kira malah muni ngono, kira Imam Nawawi. Biasa. Dan wiridan itu seru repot wiridan itu persis lafaz hadis itu wahabi. Sing ahli sunnah ora kreatif. Tapi ora persis semua kok beda mek rapate sapa? Kanjeng Nabi. Ana nek iso ya persis, tapi ora krana wahabi, ya kepengin persis wae. Waqat uqad dimulan terkadang disene ingsun bakdo masail fasli sebagian masalah fasal. Li munasabatin krana ana keserasian awis tisorin to krana ringkas. Warubama qadam lan terkadang disene ingsun faslan ing fasal li munasabati krana munasabah. Jadi Imam Nawawi senajan to ngarangi nyarai tapi kadang pasalnya itu diacak, tidak persis urutan yang ada di kitab Muharrar karena punya pertimbangan munasabah atau ikhtisar. Warubama qadam lan terkadang disene ingsun faslan ing fasal lil munasabati krana munasabah. Ayo jelas kula nate sinau minhaj talibin jadi di antara kitab yang dipuji para habaib Alawi ini kitab minhaj talibin. Pol sampai saya tahu sekarang sebut biro saya talim nggak ngorek kitab minhaj talibin hatta tufi. Banyak kalau nanti ketemu Habib Muhammad termasuk beliau senang sekali sama kitab minhaj talibin. Terus Habib Zain bin Semit ketika beliau gawe bab kutubun al-musofiyah, namanya kutubun al-musofiyah itu diantara fil fikih itu yang disebut minhajul talibin. Karena ini ya kalau tetap senang jangan tetap takrib mawon, misalnya makom itu takrib. Setelah itu sinau takrib warisan ini cuma kitab ini karena tidak populer, kalau eling-eling nolih dan ngerti nak takrib itu asal usulnya nginduk kitab nomor minhajul talibin. Jadi mau ngaji barokah-barokahan. Mereka cara kula jangan tenang. Kata takrib itu sudah milih satu garis. Tapi kalau minhaj talibin karena masih orisinal tadi ada qaulun mukharrajun apa? Ada qaulun mukharrajun. Mukharraj itu penting karena kita itu pasti kehilangan stok. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun berpolitik dari P3. Itu apa maknanya dari P3? Apa asal partai Islam? Apa asal maknanya seorang ulama memberi kontribusi pada negara?
Atau yang penting ulama dan umaro tidak benturan. Buktinya guru-guru kita berkontribusi. Sehingga contoh P3 ya tidak mesti takyin, PKB ya tidak mesti takyin, semuanya tidak mesti. Kita tahu misalnya Mbak Sahal tidak berpolitik, tapi memberi kontribusi pada negara. Ada ulama-ulama yang nggak pernah berhubungan dengan negara, Mbak Dimyati Pandeglang, Mbak Fadl, tapi juga menjaga stabilitas nasional. Nah kadang para negara itu malah fitnah. Nah, makna yang benar ternyata yang terakhir. Sementing al ulama wal umaro tahu amani. Sementing saling memberi apa? Kontribusi. Nah, kayak seperti itu kan. Jadi tidak mesti jaminan. Misalnya saya datang ke orang fasik. Kamu maknanya apa coba? Misalnya Rasulullah datang ke rumahnya orang munafik Abdul bin Ubay bin Salul. Kamu maknanya apa coba? Bahwa Nabi itu baik kepada siapa saja, itu ya mungkin. Atau Nabi menghormati kesejarahan. Karena Abdul bin Ubay pernah nilai jubah nih Sayyid Abbas. Atau karena hakul jar, meskipun dia munafik, dia tonggo. Atau ta'alufan di ahli. Sebenarnya Nabi gak simpati sama Abdul bin Ubay, tapi simpati sama keluarganya. Kalau lu ngerasa pernah ada orang itu mati teng desa kidul mriku. Kiainya ke sini karena matinya itu apa ya? Mati ke narkoba itu oplosan. Kiainya tanya, "Gus kula nyolati mboten salat?" Tapi orang mati oplosan. Sergani ibu. Karena kadang-kadang nyon sewu anak-anak yang begitu ibunya ya melok ngaji kiai. Kadang mbahnya orang solih bisa niatin ngergani keluarga. Nah ternyata betul kasusnya Abdul bin Ubay itu anak itu mondok ini kaji Nabi soleh. Anak Abdul bin Ubay soleh santri. Itu yang matur kaji Nabi kon rawuh ning jenazah bapak. Jadi artinya itu sekian kemungkinan apa? Nah sing repot kesimpulan liberal. Oh Nabi kancan anu munafik rapopo tenang. Rusak nang liberal rusak. Wis gak ono khosyae blas, gak ono wedine pangeran blas. Padahal ada sekian potensi dalam analisis usul. Sudah seperti itu. Wa arjulan arep-arep sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikhlam mukhtasar. Ingsun arep-arep ayakuna ento ana apa kita mukhtasar fi makna syarhi ing dalam makna syarah lil muharrari maring kitab muharrar. Dan saya berharap kalau kitab ini khatam fungsinya sama mirip sebagai syarah ya. Jadi saya ini nakriri tapi fungsinya kayak syarah. Jadi wa arjulan arep-arep sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikhlah kitab ringkesan ingsun arep-arep ayakuna. Yen to ana apa hadal mukhtasar iku fi makna syarhi ing dalam maknane syarah lil muharram mari kita muharram. Jadi kamane kitab ini sama-sama mukhtasar tapi fungsinya kayak syarah karena tadi ada catatan hukum yang di muharram tidak ada, saya tambahkan. Dawa Imam Nawawi malih fa ini mongko sak temne ingsun la ahdifu ora mbuak ingsun minhu sange kita muharrar se'an ing apa wae minal ahkam sing pro-pro hukum aslan babar pisan. Saya jamin tidak ada kitab muharrar yang tidak tertulis di sini. Semua muharrar ada. La ahdifu minhu se'an minal ahkam aslan wala minal khilafilan aku rambuak khilaf. Nanti khilaf yang diterangkan kita muharrar di sini juga saya terangkan. Walau kana senajan to ana apa khilaf wahian banget lemah. Khilaf sing ra kanggo lah yang muharrar nulis tetap tak tulis di sini. Paham ya? Ma'ama sertane perkara asar tukang isara ingsun ilahi maring ma minan nafaisi sing boro-boro barang-barang sing indah. Wakar sarok tulan teman-teman tumandang ingsun fi jam ijuzin ing dalam ngumpulno sak juz bagian latif ingkang cilik ala surati sarhi ing atase bentuk sarah lidako iki hadal mukhtasari maring detail-detaile atau lembut-lembute redaksi kitab napa mukhtasar. Lawa maksudi tujuan ingsun bihi kelawan iki ku atam bihu ngeling mah. Wa maksudi tujuan ingsun bihi kelawan iki tasrek utawa bihi kan ikilah taklif iku atam bihu ngelingno alal hikmati ing atase hikmah fil usuli ing dalam pindah an ibaratil muharrar saking redaksine kitab muharrar. Jadi maksudnya saya dalam banyak hal kadang redaksi kitab muharrar saya ganti. Karena kalau tidak saya ganti, mari muhim, mari salah jet. Ya mungkin kan potensi itu kan mungkin. Jenenge manusia bodoh manusia. Misalnya sampean tak tanya. Misalnya contoh gampang takrib yang kamu kenal itu takrib. Takrib itu kan namanya takrib. Disarai Fathul Qarib. Terus Fathul Qarib disarai Bajuri. Paham ya? Berarti Bajuri sarhun ala sarhin. Nah, misalnya takrib bilang
al jamaah sunnatun muakkadatun apa? Sunnatun muakkadatun. Bersama Sarah dibenarin, yang benar itu fardu kifayah. Paham ya? Nah, itu kan berarti redaksi asli diganti sama siapa? Sarah sama Fathul Qorib. Karena redaksi ini dianggap bahaya cara disiplin ilmu. Kalau cara disiplin ilmu kan begini. Rasulullah itu pernah merangi orang yang meninggal jamaah. Gak mungkin dong orang kok diperangi mergo ninggal sunat. Berarti bahasa sunat itu nyuwun sewu salah sama sekali. Cara disiplin ilmu. Cara kowe kan ora beda nih, cara bakat ulama. Sing cara kowe bakat ulama, saya ulang lagi ya. Kita kan pernah dengar cerita kata Rasulullah, saya sekali-kali ingin datang ke masjid tapi tidak jadi imam kata Nabi. Salat kemudian biar dipimpin santri-santri. Saya mengajak beberapa pemuda takjak bakar omai orang yang tidak jamaah. Masyhur kan hadis itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi inginnya Nabi itu pernah berazam membakar rumahnya orang yang tidak jamaah. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak ada perlakuan se-ekstrim itu dalam ibadah yang berstatus sunnah? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Pasti se-ekstrim itu hukuman bagi peninggal fardu, bukan peninggal sunnah. Sehingga kata sunnatun muakkadatun di takrib ini masalah cara ahlul ilm. Sehingga diganti fardu kifayah. Fardu kifayah pun kurang ekstrim. Cara mazhab Hambali, masa terima fardu kifayah sampai umay pejobong. Sehingga pikirannya Ahmad bin Hambal, jamaah itu fardu ain. Bahkan beliau bilang sartun fi sihhatis shalah. Karena nggak mungkin hukuman se-ekstrim itu kemudian hukumnya hanya berstatus fardu kifayah, pasti ekstrim kan. Makanya Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jamaah itu fardu ain atau sartun fi sihhatis shalah. Paham ya? Berarti hati-hati dari sunat muakkadah menjadi fardu kifayah, bahkan cara Hambali fardu ain atau ada syarat tanya sholat dan mulai fardu ain. Nah, itu kan kelihatan karena bagi ulama itu penting. Kan nggak mungkin sunat yang kita definisikan dilakoni untuk ganjaran rasi tinggal gak popo. Wong ditinggal rapopo kok Nabi kirim kontingen kon merangi misalnya. Ini kan aneh. Nggak mungkin dong kalau status sunat kemudian dapat sanksi se-ekstrim itu. Nah makanya meskipun kitab takrib kitab keramat muni al jamaah sunnatun, sampai Sarah langsung direvisi. Yang benar fardu kifayah. Terus sarfun ala sarfin, bahkan cara Ahmad bin Hambal sarfun istihadis sholat. Agak saja fardu ain. Nah seperti ini itu kan, nah, dari Imam Nawawi nanti kalau redaksinya mukharrar kita anggap salah secara disiplin langsung tak ganti. Tapi wa maksudi bi at-tanbihu alal hikmah bil usul an ibaratil wa fi al-haqiqah jenal ing dalam nambahi catatan. Karena tadi seperti yang saya katakan tadi Imam Rafi'i ono mirip-mirip ulama dhisik. Kadang catatan hukum tidak disebut. Kemudian era etap ini disebut wa fi al-haqiqah jenal nambahi qaid al harfin to nambahi huruf au syartin utawa nambahi syarat di masalah timari masalah. Jadi misalnya kayak gini lah, misalnya Muna ngarang kitab wali iku bapak. Nak ora ono bapak iku mbah. Saya ulang lagi, nak ora ono bapak mbah. Mungkin karangan ini cara wong awam itu lazim yen gak ono bapak waline mbah. Tapi kemudian karangan ini sudah cacat. Karena mbah itu a'ammu min ayyakuna abal ab atau abal Paham ya? Maka setiap sarah wali itu bapak. Kalau enggak ada bapak itu jadun. Kata matan kan gitu. Pasti Sarah langsung bilang Abul Ab, no? Abul Ab. Bapak. Karena kalau tidak ditulis Abul Ab, jad itu memasukkan Abul Padahal Abul nggak pernah sah jadi wali. Paham ya? Maka redaksi jadnya harus diganti. Abul Ab. Ya saya ulang lagi. Itu cara orang awam ramah salah, tapi cara ahli ilmu kan kasus. Oh kasus besar karena nanti kalau jad bisa dipahami Abul Paham ya? Jadi misalnya saya mati, walinya anak saya tasbihah itu Hasan. Kalau bapak dulu ya karena ya. Kan abun fa abuhu, kalau enggak ada abun saking. Enggak misalnya bapak masih sugeng. Walinya anak putri saya kalau saya mati itu bapak. Paham ya? Nah, bapak ini jangan redasikan jadun tapi Abul. Karena kalau redasikan jadun bisa mbah dari istri saya. Paham ya? Dan ini masalah. Karena mbah dari istri saya enggak pernah jadi wali. Makanya Sarah abun, fajadun keliru, yang benar abun, fa'abun atau abul ab. Paham ya? Nah itu bagi ahlul ilm kan jelas. Artinya gini, andai kan ada satu matan kok bilang abun, fajadun, maka kata jadun pasti diganti abul ab, karena ini lebih jelas. Karena memang jadi wali itu bukan sekedar jadun tapi abul ab. Paham ya? Jadi seperti itu kira-kira. Jadi masalah yang karena menimbah itu mbah kok sopo.
Tapi kalau Abul Ab kan bapak. Ya sudah itu lebih. Itu mesti ada ilhaku qaidin atau syartin macam itu. Nah, kata Imam Nawawi, wa aksaru dzalika minad daruriyat allati la budda min. Wa aksaru dzalika ati mengkono-mengkono ikilah apa tambah ya tambah atau udul kan mungkin bahas dzalika ya bener bakar mengkono dzaliku wa aksaru dzalika min ilhaqi qaidin au harfin au syartin utawa ziyadati qaidin. Semua itu tak tambahkan minat iku minat baru iya saking barang-barang sing kudu to sing terus Allah tikang labuda kantan korora minta saking baru iya. Jadi jangan Imam Nawawi jangan salahkan saya karena kadang mengganti kitab Muharrar redaksinya, kadang saya tambahkan catatannya, kadang saya tambahkan apa-apa. Semua itu karena keharusan Allah tikang. Ya kayak misalnya ini lah namun misalnya suatu saat aku kok nulis tafsir misalnya satu. Ya tentu haulai banati hunna adlakum haibada abdin sohe. Paham ya? Tentu kita akan menambahkan itu karena takut dipahami itu kosongan. Pasti akan seperti itu apa? Pasti akan seperti itu. Paham ya? Ya misalnya seperti itu. Pertama misalnya sholat mayit itu fardu kifayah. Ya kata Fathul Qorib, apa kata takrib, sholat mayit itu fardu. Pasti ini ada salahnya. Ada salahnya adalah ternyata yang tahu mayit ning jalan kue tok. Makanya Sarah nambahi. Tapi andekan yang tahu hanya kamu tok. Satu kampung yang dengan mayit hanya kamu tok. Ta'ayyana alaika maka wajib kamu. Berarti dari fardu kifayah berubah jadi fardu ain karena yang tahu hanya kamu. Nah mau tidak mau kan diberi catatan fardu kifayah itu adalah kalau satu kampung normal dan sudah ada yang nangani maka itu fardu kifayah dan sakoto anil bakil. Tapi kalau yang ada hanya kamu maka nanti berstatus fardu ain. Nah, ya kira-kira seperti itu kan terus nambahi fardu kifayah ini karena gaza, paham? Dan fardu ain kalau mau tidak mau kan harus ada apa? Tambahan. Makanya kata beliau wa aksaru dzalika minat dururiyat setengah saking barang-barang sing pokok alatikam lagu dagang dan kena orang minha saking dururiyat. Wa ala wa ilan iku ing atase awasarasan al-karimi kang api atau kang lomo itimadi utai tetangganan ingsun wa ilahi lamaring awasarasan tafidi utai penyerahan ingsun wastinati lan istinat ingsun. Wa asalu anjale ingsun ing apa ana faing bareng manfaat iki diadal kitab lima ring ingsun walisa iril muslimin maring sekabiane tiyang napa Islam. Warid itu master standard. Apa? Master standard. Wa asaluhu an nafabihi wa hisan. Ora sing aku alta kok. Kabeh redaksine waridwan iki. Wa asaluhu an nafabihi li wa lisairil muslimin. Sine waradi atau waridwan. Mosok kabeh. Ana sing naskah beda. Kulo ya rada ganjel. Ana sing teke beda. Kita mau apa? Apa? Apa ya? Dah. Waduh. Tapi ya aneh sini yo. Apa terus? Warid-warid. Warid-warid ya? Nah, itu rada lumayan bisa di atop noning anaf wa as'aluhu anaf ali warid wa nahu as'aluhu ridwan. Ono sing warid-warid. Ya lumayan rada maju. Ya gede kan warid-warid yo aneh. Yo namanya. Jadi gede apa? Waridwanahu wa as'aluhu ridwanahu kan lumayan iki iso dipaksa iso dinego no waridwanahu lan ingsun njaluk ing ridane Allah ridani ani saking ingsun wa nakhba ilan saking boro-boro kekasih ingsun wa jamil mukminin lan ridani sakabehane tiyang napa mukmin.